Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala nikmatillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ma wala amma ba'd. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan beribu-ribu nikmat dan kesehatan kepada kita semua. Tidak lupa salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi besar kita, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya yang kita nanti syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan sedikit tausiah tentang membangun akhlakul karimah di masyarakat. Saudaraku, Islam membawa misi dakwah yang menjunjung akhlakul karimah dan berbudi akhlak yang luhur. Sisi moral benar-benar berada di garda terdepan dalam agama Islam. Oleh karena itu, akhlak mulia dalam Islam menduduki derajat yang tinggi di dalam satu-satunya agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala ini. Beberapa poin yang menunjukkan betapa pentingnya kedudukan akhlak di antaranya adalah: yang pertama, akhlak adalah bagian terpenting dalam agama Islam. Seorang ulama mengatakan akhlak adalah agama Islam itu sendiri. Mukmin yang memegang teguh prinsip-prinsip agamanya akan mencerminkan akhlak mulia sebagai bukti kesungguhannya dalam menjalankan syariat Islam. Dalam sebuah riwayat, Aisyah pernah ditanya mengenai akhlak Rasulullah. Ia menjawab, "Kana huluhul Quran." Artinya, akhlak Rasulullah adalah Al-Quran, hadis riwayat Muslim. Al-Quran sebagai kitab suci yang terjaga kemurniannya sampai akhir zaman ini disandarkan kepada akhlak Rasulullah. Hal ini semakin menegaskan bahwa akhlak merupakan bagian terpenting dalam syariat Islam. Yang kedua, sebagai tolak ukur kesempurnaan iman, Rasulullah SAW bersabda bahwa akmalul mukminina imanan al-sanuhum khuluqa. Artinya, mukmin yang paling sempurna imannya ialah yang paling mulia akhlaknya. Hadis riwayat Al-Tirmizi. Yang ketiga, sebagai risalah Khatamul Anbiya, diutusnya Nabi Muhammad di muka bumi adalah untuk menyempurnakan akhlak. Syariat yang dibawa beliau berisi unsur-unsur yang akan membentuk pribadi-pribadi umatnya yang menjadi berkarakter Islami. Dan Rasulullah adalah sebaik-baik teladan bagi umatnya. Rasulullah bersabda, "Innama bu'istu li utamama makarimal akhlak." Artinya, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Al-Hakim. Dari beberapa poin tadi dapat diambil faidah bahwasanya akhlak lebih komprehensif atau luas maknanya daripada asumsi atau pemahaman yang ada. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Qalam ayat 4. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Artinya, dan sesungguhnya engkau Muhammad berbudi pekerti yang luhur. Quran surat Al-Qalam ayat 4.
Dari ayat tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah suri tauladan yang baik bagi kita. Beliau memiliki akhlakul karimah yang terpuji, yang selayaknya kita jadikan panutan dalam kehidupan kita. Dengan kita menjaga akhlak dan perbuatan kita, maka akan selalu mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, kita sebagai orang yang beriman harus memahami bahwa akhlakul karimah bukanlah kultur yang bisa berubah karena kondisi, waktu, dan tempat. Akhlakul karimah harus dipandang dan dipahami sebagai ibadah yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lebih tegas lagi, Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyempurnakan budi pekerti atau akhlak. Sebagaimana diriwayatkan dari Rasulullah yang maknanya, sesungguhnya aku Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Hadis riwayat Baihaqi. Bahkan seorang muslim dinilai tidaklah menjadi muslim yang sempurna jika dia tidak berakhlakul karimah. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah SAW, dan berbuat baiklah pada orang yang menjadi tetanggamu, maka jadilah engkau orang Islam yang sempurna. Hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Hurairah. Beberapa contoh akhlakul karimah yang dapat dilakukan di masyarakat diantaranya adalah apabila bertemu dengan tetangga, hendaknya kita mengucapkan salam atau menyapanya. Kemudian, apabila melewati sekelompok masyarakat, hendaknya kita menyapa dengan sopan dan santun. Kemudian, apabila ada warga yang meninggal, hendaknya kita melayat dan memberikan sumbangan. Kemudian, apabila ada warga yang sakit, hendaknya kita menjenguknya. Kemudian, apabila ada kegiatan gotong royong atau kerja bakti, hendaknya kita ikut serta dalam kegiatan tersebut. Dan masih banyak lagi. Dalam hal ini, salah satu yang memiliki peranan yang sangat penting adalah mahasiswa. Hal ini karena salah satu peran mahasiswa di masyarakat adalah sebagai aranstok atau penerus bangsa, di mana sebagai seorang mahasiswa diharapkan dapat menjadi sosok yang berkepribadian baik dan berakhlak mulia, sehingga mahasiswa berperan sebagai penerus bangsa atau Ironstock. Memiliki generasi muda yang berkepribadian baik, berakhlak mulia, serta berkualitas baik tentunya akan membuat masa depan bangsa Indonesia menjadi lebih cerah. Dengan peran penting tersebut, mahasiswa sudah seharusnya sadar dan mempersiapkan diri sebaik mungkin seperti dengan membangun akhlakul karimah di masyarakat seperti yang telah disebutkan tadi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat khilaf dan salah dalam tutur kata atau dalam bersikap, saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Marilah kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.